Apakah cukup hanya ke gereja saja, kemudian saat teduh saja, dan nggak perlulah yang namanya pemuritan atau gabung di dalam kelompok sel? Saya pemalu nih misalnya gitu ya. Saya nggak biasa ngobrol-ngobrol di keramaian dan lain sebagainya. Ingat, ke gereja sama saat teduh itu sangat baik. Sangat-sangat baik. Tetapi alangkah indahnya kalau kita mau bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan, tergabunglah di dalam sesuatu yang namanya pemuritan. Itu level yang ada di atasnya. Karena biasanya di dalam sebuah ibadah raya atau di dalam sebuah pengalaman saat teduh, pastinya kita punya banyak pertanyaan. Kita pasti ingin bertanya. Dan kita juga, setiap dari kita perlu dimentor. Ini juga diaplikasikan bagi semua orang, tidak terkecuali. Termasuk hamba Tuhan yang sudah melayani. Saya juga punya mentor. Saya juga mau dimentorkan dan saya sampai hari ini masih ketemu dan masih dimentor. Kita harus dimentor. Kita harus belajar menundukkan diri dan minta diajarkan hal-hal yang kita sendiri nggak bisa lihat tentang diri kita sendiri. Kemudian ketika kita dimentor, seringkali mungkin belum terjadi gesekan, karena hanya sifatnya dimentor. Itu sebabnya ketika kita mau mengaplikasikan apa yang kita belajar di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita harusnya masuk ke dalam sebuah komunitas, masuk ke dalam sebuah kelompok sel misalnya. Kalau di gereja kita belum ada, yuk cari banyak kelompok sel yang lain, dan mereka bisa menerima kok dari gereja-gereja yang lain juga gitu ya. Dan di dalam kelompok sel seperti ini, biasanya nantinya kita tidak sekedar hanya belajar, kita mulai mengaplikasikan apa yang kita belajar. Karena sudah pasti di dalam sebuah kelompok sel biasanya terjadi gesekan. Dan di situ biasanya kita belajar tentang diri kita sendiri. Oh, ternyata saya orangnya cepat tersinggung, cepat marah, cepat pendendam. Saya cepat asumsi, menghakimi orang, dan lain sebagainya. Itu kita belajar di situ. Ketika kita mulai ketemu orang-orang ini secara reguler. Dan disitulah kita mengaplikasikan yang namanya kasih yang sebenarnya. Karena kasih itu adalah keputusan, kan, bukan perasaan. Ya, kalau kita baca di 1 Korintus 13, dimulai dari ayat yang keempat, dimulai dengan kasih itu sabar. Tidak sabar itu perasaan. Sabar adalah keputusan. Bagaimana saya mengambil keputusan untuk sabar sama teman-teman kelompok sel saya misalnya. Saya belajar murah hati sama orang yang mungkin nyebelin. Saya belajar untuk menekan ego saya ketika ini orang kalau diskusi pengen menang sendiri gitu ya. Di situ kita belajar dewasa akhirnya. Di situ kita belajar bagaimana kita mengendalikan emosi, mengendalikan diri kita sendiri. Di situ akhirnya kita bisa belajar mengaplikasikan yang namanya kasih. Ingat, kita saling mengasihi sama seperti Kristus mengasihi kita. Bukan sama seperti orang lain mengasihi kita. Belajar untuk tidak mendiamkan orang misalnya. Untuk tidak memberikan silent treatment misalnya, ya kan? Itu di situ kita belajar di dalam hal-hal yang namanya kelompok sel. Itu sebabnya kelompok sel itu sangat berguna untuk pertumbuhan kita. Bukan sekedar secara knowledge atau pengetahuan firman saja, tetapi secara aplikatif justru kita akan belajar di dalam sebuah komunitas. Disitulah kita teruji. Disitulah kita akan ditantang. Yakobus mengatakan di Yakobus 1 ayat yang kedua, berbahagialah apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Pencobaan itu trials atau ujian. Di dalam sebuah kelompok sel biasanya terjadi ujian. Saling teruji di situ. Dan di situ kata ujian adalah artinya perasmos, mengalami Tuhan. Jadi Yakobus mengatakan tersenyumlah, berbahagialah, bersukacitalah ketika engkau sedang berhadapan dengan sebuah ujian. Karena itu kesempatan ngalami Tuhan. Kita ngalami Tuhan ketika ada gesekan. Kita ngalami Tuhan ketika kita ditekan atau tersinggung misalnya. Di situ kita ngalami Tuhan. Kenapa? Karena kita akhirnya mengenal diri kita sendiri. Kita akhirnya mengenal Tuhan kita yang adalah Tuhan yang penuh kasih, dan bagaimana saya mengaplikasikan diri saya setiap hari. Kita makin mengenal Tuhan, makin mengenal diri kita sendiri. Ingat, belum tentu loh kita kenal diri sendiri. Justru di dalam pengalaman-pengalaman seperti begitu kita makin kenal siapa kita, dan disitulah kita punya kesempatan untuk bertumbuh. Berkomunal selalu indah karena kita diciptakan untuk berkomunal. Sejak awal di Taman Eden, manusia tidak baik kalau dia seorang diri. Tuhan berkati.